Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ade Fahmi Sejali Mukhtar, di pembelajaran Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang masalah agribisnis tanaman buah untuk kelas 11 ATPH. Oke, kita masuk langsung ke kompetensi dasar. Yang pertama adalah 3.10, menganalisis ambang kerusakan tanaman buah tahunan akibat serangan hama. Selanjutnya adalah 4.10, melaksanakan pengendalian hama tanaman buah. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pengertian tentang masalah hama. Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia, walaupun dapat digunakan untuk semua organisme. Dalam praktiknya, istilah ini paling sering dipakai hanya kepada hewan. Organisme yang bersifat invasif juga merusak hama, terutama untuk tanaman buah. Kita bisa lihat di gambar di belakang, ini adalah contoh-contoh hama yang sering menyerang pada tanaman buah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke inti masalah pokok, yaitu hama yang sering menyerang pada tanaman jeruk. Yang pertama yaitu perusak akar, atau bahasa latinnya yaitu Nematoda trihulus sp. Yang selanjutnya adalah perusak batang, atau biasanya bahasa latin yang sering menyerangnya itu adalah penggerak Acrius sp. Selanjutnya adalah perusak daun. Hama yang sering menyerangnya adalah kutu Diaphorisis citri. Yang selanjutnya adalah Apis sp. Selanjutnya adalah perusak bunga. Yang sering merusak itu adalah ulat rayak citri. Selanjutnya adalah perusak buah. Penggerek buah Chilicis sp. Ngengat Orchis sp. Buru buah Flis educursium. Lalat buah, dan sebagainya. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pengertian satu persatu. Yang pertama adalah perusak akar, atau yang sering disebut dengan Nematoda Tlilicurus sp. Freyet tahun 2008, nematoda berbentuk seperti cacing kecil. Panjangnya sekitar 200-1000 mikron. 1000 mikron sama dengan 1 mm. Namun, ada beberapa yang panjangnya sekitar 1 cm. Nematoda biasa hidup di dalam atau di atas tanah. Umumnya, nematoda yang hidup di atas tanah sering terdapat di dalam tanah. Terdapat di dalam jaringan tanaman atau di antara daun-daun yang melipat, di tunas daun, di dalam buah, di batang, atau di bagian tanaman lainnya. Nematoda juga ada yang hidup di dalam tanaman atau endofarasit, dan ada juga yang di luar tanaman atau ektofarasit. Ini adalah contoh gambar perusak akar. Selanjutnya yaitu perusak batang. Hama yang sering merusak batang yaitu penggerek Acrius sp. Pada beberapa jenis spesies, sayap depan pendek dan tidak menutupi seluruh abdomen. Ukuran tubuh serangga anggota ordo Coleoptera ini dapat dari kecil hingga besar. Larva dan dewasa memiliki alat mulut menggigit, mengunyah. Larva tidak memiliki kaki abdominal, tetapi umumnya memiliki 3 pasang kaki toraksial. Antena rata-rata 11 ruas dengan bentuk yang beragam. Metaposis sempurna. Ini adalah contoh hama penggerak batang jeruk. Selanjutnya yaitu perusak daun. Hama yang sering merusak antara lain yaitu kutu Diaphorina citri. Serangga yang awalnya berasal dari Asia Timur, serangga ini menyebar ke seluruh area tropis dan subtropis Asia. Serangga ini juga menyebar ke benua Amerika, terutama Brazil dan Florida.
selatan sebagai serangga pendatang. Serangga ini merupakan hama untuk tanaman jeruk karena merusak daun dan menjadi vektor untuk bakteri. Penyebab terjadinya CVD ketika serangga dalam fase nipah dan dewasa. Tanaman jeruk yang terinfeksi oleh serangga ini akan menghasilkan buah yang kecil, berwarna kurang bagus, dan rasa buah tidak enak. Ini adalah contoh kutu yang sering menyerang pada tanaman jeruk. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada gambar kutu perusak daun. Selanjutnya yaitu perusak bunga. Yang sering merusak bunga adalah ulat Phrygia citri. Serangan ulat menggerak buah jeruk dengan gejala serangan berupa lubang bekas gerakan, biasanya pada bagian bawah, dan apabila serangan parah, buah akan busuk dan gugur lebih dini. Apabila buah dibelah, terdapat ulat berwarna kuning keemarahan sepanjang sekitar 2 mm. Terdapat juga gejala serangan hama lalat buah dengan gejala pada buah. Menjelang masak yaitu adanya noda atau titik-titik pada kulit buah akibat tusukan ovipositor dari serangga betina. Selanjutnya, noda tersebut meluas berkembang menjadi bercak berwarna coklat, menyebabkan buah busuk dan gugur sebelum matang sempurna. Nah, ini contoh dari ulat yang sering merusak pada tanaman buah. Ada ulat yang merusak tanaman daun, ada juga ke buah. Yang terakhir adalah perusak buah, atau yang sering disebut atau hama yang sering menyerang pada tanaman ini adalah lalat buah Bactoricera sp. Siklus hidup hama lalat buah dimulai dari lalat buah betina menusukkan ovipositor pada kulit buah dan melentarkan telur sekitar 15 butir. Kemudian telur berkembang menjadi ulat, belatung, yang memakan daging buah sambil mengeluarkan enzim pencerna yang berfungsi melunakkan daging buah agar mudah dihisap dan dicerna oleh ulat. Fase ini berlangsung selama 6-9 hari. Bersamaan dengan masaknya buah dan buah telah jatuh ke tanah, larva lalat buah siap untuk menjadi kepompong, yaitu dengan cara larva masuk ke dalam tanah. Siklus hidup lalat buah dari telur hingga menjadi lalat dewasa berlangsung 16-24 hari. Kita lihat contoh ini adalah perusak buah, lalat buah. Sekian yang saya bisa sampaikan untuk pembelajaran tentang masalah hama pada tanaman buah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.